Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kabar baik menyertai kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hari Supriyadi, dosen tetap program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Berbicara mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau disingkat MBKM, di mana program ini dapat dilaksanakan atau diimplementasikan oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari pertukaran pelajar, magang, mengajar, riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi dependen, sampai dengan membangun desa. Pada festival MBKM ini, dari 8 kegiatan MBKM yang ada, saya memiliki perencanaan kegiatan MBKM membangun desa. Lebih spesifiknya, membangun desa digital berupa pembangunan sistem informasi desa versi Universitas Widyatama yang disingkat SIDU Utama. Perencanaan kegiatan MBKM membangun desa ini merupakan salah satu program yang sejalan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekaligus merupakan salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang memperkuat terkait program MBKM yang sejalan dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Insya Allah ke depan dalam pelaksanaan program MBKM ini, terutama terkait dengan pelaksanaan program membangun desa, kita akan bersama-sama berkolaborasi dan sekaligus menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam membangun desa digital. Bukti keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal membangun desa digital melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat telah memberikan manfaat infrastruktur berupa pengadaan fasilitas internet gratis kepada 484 desa. Dan tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan keluasaan kepada Fakultas Teknik Universitas Widyatama untuk berperan serta sekaligus mengembangkan dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah diberikan kepada 484 desa yang ada di Jawa Barat. Salah satu desa yang telah mendapatkan manfaat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Desa Kertayasa, Kecamatan Cidulang, Kabupaten Pangandaran, yang sekaligus merupakan salah satu desa yang telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Desa inilah yang akan menjadi objek dalam implementasi program MBKM membangun desa dalam hal pembangunan SIDU Utama. Adapun alasan pemilihan desa ini adalah kita tahu bahwa Desa Kertayasa memiliki berbagai potensi yang sangat luar biasa, mulai dari potensi alam, potensi wisata, potensi budaya, sampai dengan potensi religi, dan juga BUMDes. Dan paling sangat membanggakan, desa ini merupakan salah satu objek utama pemerintah pusat dalam mengembangkan hal yang terkait dengan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Alasan yang kedua, tentunya desa ini telah memiliki infrastruktur teknologi informasi, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun gambaran umum terkait dengan SIDU Utama yang akan diterapkan di desa Kertayasa ini memiliki berbagai gambaran umum. Di antaranya bahwa SIDU Utama merupakan aplikasi dan proses berbasis komputer untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kantor desa, mendukung tugas dan fungsi kantor desa terkait administrasi kependudukan, pelaporan, perencanaan pengelolaan aset, layanan publik, sampai dengan pengelolaan anggaran. Kemudian, manfaat dari SIDU Utama ini tentunya kantor desa lebih efektif dan efisien, pemerintah desa menjadi lebih transparan, menjadikan layanan publik lebih baik, lebih akuntabel, warga lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, warga memperoleh akses informasi desa lebih baik. Tujuan dari SIDU Utama ini tentunya mendigitalkan proses pelayanan dan administrasi desa, mempermudah perangkat desa untuk mengerjakan pelayanan dan administrasi terhadap masyarakat,
melakukan transparansi komunikasi secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah desa dan publik, menambah unit usaha BUMDes, mengembangkan sistem ekonomi kreatif, baik itu yang bersifat makro maupun mikro masyarakat desa. Tentunya, menambah pendapatan asli desa yang biasa disebut sebagai PADES, mempermudah pemerintah sekaligus lembaga desa untuk memberikan informasi ke seluruh masyarakat desa. Sedangkan lingkup Sidotama memiliki 6 fitur utama. Fitur yang pertama terkait dengan identitas desa, di mana di fitur yang pertama ini dapat mengelola terkait profil desa dan pemetaan wilayah desa. Di profil yang kedua atau fitur yang kedua terkait dengan data kependudukan, di mana di dalam fitur ini mengelola data terkait data keluarga, data penduduk, perekaman, dan pemecahan data administrasi kepala keluarga atau KK. Fitur ini memberikan kemudahan bagi desa. Sebagai contoh, selama ini desa kesulitan dalam menentukan atau mendata warga, terutama dalam hal data warga yang berhak menerima bantuan sosial. Namun, dengan Sidotama ini, desa dengan mudah dapat menentukan warganya yang berhak mendapatkan berbagai bantuan sosial dengan cara memfilter data warga berdasarkan pendapatan per bulan. Contoh yang lain terkait dengan data pemilu. Desa dengan mudah dapat melakukan rekapitulasi data warganya yang berhak mendapatkan hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyatnya baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Dan banyak lagi keuntungan lainnya terkait dengan data kependudukan. Di fitur yang ketiga terkait dengan layanan, di mana di dalam fitur ini yaitu mengelola terkait dengan data administrasi persuratan, cetak surat cepat, mengelola inventarisasi sarana dan prasarana. Sama halnya dengan fitur yang kedua, fitur yang ketiga ini dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi desa. Namun, tidak hanya bagi desa, tentu dapat memberikan manfaat juga bagi warga desanya. Sebagai contoh, warga desa tidak direpotkan lagi untuk mendapatkan atau mengurus persyaratan, baik berupa surat pindah, pengajuan akta kelahiran, pengajuan akta kematian, pengajuan kartu keluarga, dan bentuk surat lainnya. Dengan Sidotama ini, dimanapun warga berada, cukup dengan melakukan permintaan data dengan cara mengendrikan data di smartphone-nya masing-masing. Dan akan mendapatkan respon yang cepat dari desa berupa cetak surat yang diminta berbentuk surat elektronik yang akan dikirimkan langsung ke smartphone-nya masing-masing, baik melalui email maupun sosial. Fitur yang keempat terkait dengan fitur pemerintahan, di mana di dalamnya terkait pengelolaan kas umum desa, inventaris kekayaan desa, dan pertanahan. Di fitur yang kelima terkait dengan kelola APBDes, di mana di dalamnya mengelola anggaran APBDes, data realisasi anggaran, dan tentunya transparansi anggaran. Dan di fitur yang keenam yaitu terkait dengan statistik, di mana dengan Sidotama ini dapat mengolah data dan informasi berbasis statistik. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme program membangun desa, mekanisme ini telah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Fakultas Teknik, mulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran, seleksi administratif, implementasi program, penilaian, rekognisi, sampai dengan laporan kepada PD Dikti. Sedangkan untuk kegiatan mahasiswa dalam membangun desa digital dilakukan selama 5 sampai dengan 6 bulan ke depan atau 1 semester. Kegiatan mahasiswa ini dapat berupa kegiatan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-6. Di bulan yang pertama, kegiatan mahasiswa melakukan analisis lapangan, pengambilan data awal, sosialisasi perencanaan umum ke pemangku desa dan lembaga masyarakat. Masih di bulan yang pertama, mahasiswa melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari hasil analisis lapangan. Di bulan yang kedua, mahasiswa sudah mulai membangun arsitektur data
arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi, atau sering kita sebut sebagai blueprint, di mana nantinya blueprint ini akan menjadi panduan atau acuan dalam membangun SIDU utama. Melakukan koordinasi perkembangan proses pembuatan SIDU utama pada pemangku kepentingan dan lembaga masyarakat. Di bulan yang ketiga, mahasiswa sudah melakukan desain rinci program dan antarmuka, hasil dari blueprint yang telah dibuat pada bulan sebelumnya. Kemudian, mahasiswa mensosialisasikan ke pemangku kepentingan dan lembaga masyarakat. Di bulan yang keempat, mahasiswa melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang sudah jadi, kurang lebih sekitar 99% aplikasi SIDU utama sudah terbentuk, di mana di bulan yang keempat ini dilakukan proses pengujian perangkat lunak fase pertama. Tidak hanya itu, di bulan yang keempat ini mahasiswa menerima feedback dari pemangku kepentingan dan lembaga masyarakat atas aplikasi yang sudah dibuat. Di bulan yang kelima, sama halnya dengan bulan yang keempat, mahasiswa pun melakukan pengujian perangkat lunak fase kedua setelah mendapatkan inputan di fase sebelumnya. Kemudian di bulan yang kelima ini, mahasiswa pun menerima feedback dari pemangku kepentingan dan lembaga masyarakat untuk menjadikan kesempurnaan dari aplikasi SIDU utama ini. Di bulan yang keenam, aplikasi sudah final dan dilakukan implementasi aplikasi SIDU utama. Melakukan pelatihan kepada pemangku kepentingan dan lembaga masyarakatnya. Untuk hak dan kewajiban mahasiswa, yang pertama, mahasiswa berhak memilih mitra desa yang telah diusulkan fakultas dan prodi. Kemudian, selama 6 bulan kegiatan di desa, mahasiswa menyerahkan surat akta integritas sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa terhadap kegiatan ini. Mengisi logbook harian dan meminta pengesahan tanda tangan dari PIC di tempat desa. Kemudian, logbook yang telah diisi dikirimkan atau disampaikan ke sistem e-learning ke masing-masing dosen pembina mata kuliah sesuai dengan kontrak mata kuliah di awal semester 6 atau semester 7. Yang kelima, terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa, setelah selesai masa bina desa, mahasiswa meminta kepada PIC di desa terkait dengan surat keterangan bebas tanggungan. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang melakukan meminjam alat dan lain-lainnya. Kemudian meminta lembar penilaian dan meminta sertifikat bina desa. Yang keenam, mahasiswa wajib menyerahkan laporan hasil bina desa, di mana di dalamnya terdapat hasil penilaian mitra, fotokopi sertifikat dari mitra, yang selanjutnya diserahkan kepada program studi untuk dilakukan proses penilaian akhir dan rekognisi. Selama pelaksanaan program Bina Desa, mahasiswa masih dapat mengikuti perkuliahan dalam sistem e-learning, namun bukan suatu kewajiban. Sedangkan untuk sistem penilaian, program membangun desa digital ini menggunakan sistem free transform dan atau menggunakan sistem terstruktur dengan merekognisi kegiatan membangun desa setara dengan 20 SKS. Model rekognisi membangun desa dapat terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama satu semester di desa. Kegiatan di bulan pertama berupa analisis lapangan, pengambilan data awal, sosialisasi perencanaan umum ke pemangku desa dan lembaga masyarakat. Kompetensi mahasiswa dapat terlihat dan sesuai dan telah memenuhi mata kuliah manajemen dan organisasi, analisis dan pemodelan proses bisnis, serta kecakapan interpersonal. Kegiatan di bulan kedua berupa membangun arsitektur data, arsitektur teknologi, arsitektur aplikasi, atau kita sering sebut sebagai blueprint. Kompetensi mahasiswa di sini pun terlihat dan sudah memenuhi kriteria atau capaian mata kuliah basis data, manajemen sistem informasi, jaringan komputer, analisis perancangan sistem informasi, arsitektur sistem informasi, perencanaan strategi sistem informasi, dan tata kelola teknologi informasi. Kegiatan bulan ketiga berupa desain rinci program. Di sini pun kompetensi mahasiswa telah memenuhi
Dan sesuai dengan mata kuliah, algoritma, dan struktur data, pemrograman berbasis web, pemrograman berbasis objek, dan mobile programming. Di bulan yang keempat dan bulan yang kelima, yaitu berupa pengujian perangkat lunak fase pertama dan fase kedua. Kompetensi mahasiswa terlihat jelas dan sudah sesuai dan memenuhi mata kuliah testing dan implementasi serta audit teknologi informasi. Di bulan yang keenam berupa implementasi aplikasi SIDU Tama. Di sini pun kompetensi mahasiswa sangat terlihat jelas dan telah sesuai dan memenuhi mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, arsitektur sistem informasi enterprise advance, manajemen layanan teknologi informasi. Untuk keluaran program membangun desa digital memiliki 4 pilar utama. Pilar yang pertama terkait dengan produk inovasi. Pilar yang kedua terkait dengan akreditasi. Pilar yang ketiga terkait dengan SIMKAD MAWA. Dan pilar yang keempat terkait dengan Jabar Digital Service. Pilar yang pertama, keluaran dari program membangun desa ini yaitu berupa produk inovasi, yaitu aplikasi SIDU Tama, di mana aplikasi ini merupakan salah satu produk inovasi berupa sistem informasi desa. Produk ini pun dapat dipatenkan dan produk ini pun dapat dihadikan. Pada pilar yang kedua terkait dengan kepentingan akreditasi. Kegiatan program membangun desa digital ini sudah memenuhi indikator kriteria utama, baik kualitas mahasiswa, kualitas dosen, maupun kualitas kurikulum dan pembelajaran. Peningkatan kerjasama mitra, terutama dalam hal tridharma perguruan tinggi. Keluarannya pun bisa berupa modul pembelajaran atau bahkan buku referensi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di program studi sistem informasi yang akan datang. Di pilar yang ketiga terkait dengan SIMKAD MAWA, bahwa kegiatan membangun desa digital ini merupakan kegiatan integratif antara pembelajaran, penelitian, dan PKN, serta melibatkan atau kolaborasi dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat berdampak kepada SIMKAD MAWA. Dan pilar yang keempat yaitu terkait dengan Jabar Digital Service. Fakultas Teknik Universitas Widya Tama bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengukir prestasi dalam membangun desa digital. Demikian paparan Festival Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengusung tema program membangun desa digital dalam bentuk pembangunan sistem informasi desa versi Universitas Widya Tama yang disingkat SIDU Utama. Saya Rizky Priadi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.